Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadia Zahra Alamri, selaku presentator pertama yang akan menjelaskan materi tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Cranenburg dan T.K. B. Sabarudin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, tertib, dan teratur. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama, sebagaimana yang dinyatakan Cranenburg, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Kemudian yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Kemudian yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang terakhir, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Perkenalkan, nama saya Nazwa Salsabila Suma, selaku presentator kedua yang menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Menurut Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Mertukusumo 1986 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu diperhatikan, yaitu yang pertama Gerechtigkeit atau unsur keadilan, yang kedua yaitu Zweckmäßigkeit atau unsur kemanfaatan, yang ketiga yaitu Sicherheit atau unsur kepastian. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Kelas selanjutnya yaitu dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Yang pertama adalah hukum material. Hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya yaitu untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPER. Selanjutnya yaitu hukum formal atau disebut juga dengan hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya yaitu hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan hukum acara perdata. Perkenalkan, nama saya Nabila Febriani Lahai dengan NIM 811422086. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung keempat. Lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan sosial. Yang pertama, banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek baik yang bersifat perorangan maupun kelompok.
masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Yang kedua, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Yang ketiga, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Yang keempat, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Yang kelima, sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Yang keenam, apabila hal ini terjadi secara terus-menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Yang ketujuh, oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.